Wilayah Kerajaan Tanjung Pura pada saat ini termasuk di dalam Kabupaten Karawang. Di wilayah ini terdapat kelenteng tertua, serta merupakan lokasi pesantren yang didirikan oleh Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin bin Syekh Yusuf Siddiq. Menurut sejarawan Betawi Ridwan Saidi, Karawang dulunya terdapat daerah yang suci dan tertutup. Dibuktikan dengan ditemukannya kompleks bangunan di Candi Batujaya. Dari sinilah muncul istilah Betawi yang dalam bahasa Melayu kuno berarti larangan, dan lama-kelamaan menjadi Betawi yang ditujukan kepada kaum Melayu yang tinggal di Karawang dan sekitarnya. Masyarakat Betawi kemudian menyebar di sekitar aliran Sungai Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, dan Citarum. Dan saat ini mereka banyak bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Depok, Bogor, dan Tangerang. Mengutip dari situs kanzukalam.com, konon pada tahun 1308 Masehi, penguasa kerajaan Bukit Sikuntang Sang Supraba membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Di bagian hilir ia serahkan kepada paman istrinya, sementara di sebelah hulu ia amanatkan kepada anak angkatnya, yakni Putri Junjung Buih. Tidak lama selepas serah terima pemerintahan, Sang Sapurba beserta ribuan tentaranya berlayar meninggalkan Bukit Sikuntang. Kepergiannya adalah untuk memenuhi undangan sahabatnya, yakni Raja Tanjung Pura, yang sedang mendapat ancaman dari gerombolan perompak. Dalam kisah lain disebutkan, Sang Supraba adalah tamu kehormatan Kerajaan Tanjung Pura. Sesampai rombongan di Kuala Palembang, mereka berbelok ke arah selatan menuju Pulau Jawa. Setelah berhari-hari berlayar, sampailah mereka di Kerajaan Tanjung Pura yang berada di pinggir Sungai Citarum. Kedatangan sahabat beserta ribuan tentaranya ini disambut sukacita oleh Raja Tanjung Pura. Setidaknya beban menjaga keamanan Pelabuhan Kelapa akan berkurang berkat bantuan rombongan pasukan dari Bukit Sikuntang. Untuk mempererat tali silaturahmi, Raja Tanjung Pura menikahkan putranya bernama Cakradara dengan putri Sang Supraba yang bernama Putri Cendera Dewi. Sementara adik perempuan Cakradara menikah dengan anak laki-laki Sang Supraba yang bernama Sang Maniaka. Di kemudian hari, Sang Maniaka akan menggantikan mertuanya sebagai Raja Tanjung Pura. Sementara Cakradara akan diangkat menjadi Batara Majapahit, mendampingi istrinya yang lain yang bernama Ratu Tribuana Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya. Rombongan dari Bukit Sikuntang sebagian ada yang melanjutkan perjalanan bersama Sang Supraba. Sebagian lagi tetap berdiam di Tanjung Pura. Pasukan Melayu Palembang yang tinggal di Tanjung Pura inilah yang menjadi cikal bakal suku Melayu Betawi. Betawi dalam bahasa Melayu Polinesia Purba yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Candi Batujaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa kompleks bangunan di Candi Batujaya Tatar Pasundan Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup, sementara Karawang merupakan kota yang terbuka. Betawi digunakan untuk menyebut Giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 Masehi. Berdasarkan etimologi bahasa, Betawi berasal dari giwang menurut kamus daerah. Sedangkan menurut kamus bahasa daerah online berbagai bahasa daerah di Indonesia, giwang dalam bahasa Sunda artinya kerabu atau subang. Giwangkara dalam bahasa Sunda artinya matahari. Penelusuran Purbacaraka, kata Bekasi secara filologi berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan, sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasibaga atau Bagasasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Basasi. Kata Basasi kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang. Kemungkinan nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman pepohonan ada kemungkinan benar.
Menurut sejarawan Ridwan Saidi, pasalnya beberapa nama jenis flora selama ini memang digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti Gambir, Krekot, Bintaro, Grogol, dan banyak lagi. Sementara Kecamatan Makassar, nama ini tak ada hubungannya dengan orang Makassar, melainkan diambil dari jenis rerumputan. Sehingga kata Betawi bukanlah berasal dari kata Batavia, dikarenakan nama Batavia lebih merujuk kepada wilayah asal nenek moyang orang Belanda. Batavia merupakan nama Latin untuk tanah Batavia pada zaman Romawi. Perkiraan kasarnya berada sekitar kota Nijmegen Belanda dalam Kekaisaran Romawi. Sisa lahan ini kini dikenal sebagai Betuwe. Selama Renaissance, sejarawan Belanda mencoba untuk mempromosikan Batavia menjadi sebuah status nenek moyang dari orang-orang Belanda. Kemudian mereka mulai menyebut diri orang-orang atau penduduk Batavia. Kemudian hal tersebut mengakibatkan munculnya Republik Batavia dan mengambil nama Batavia untuk koloni mereka seperti Hindia Belanda, di mana mereka mengganti nama menjadi dari kota Jayakarta menjadi Batavia dari tahun 1619 sampai sekitar tahun 1942. Ketika namanya diubah menjadi Jakarta, ini adalah kependekan dari nama mantan Jayakarta. Kemudian diubah kembali ejaannya menjadi Jakarta. Kemudian penggunaan kata Betawi sebagai sebuah suku yang pada masa Hindia Belanda diawali dengan pendirian sebuah organisasi yang bernama Pemuda Kaum Betawi yang lahir pada tahun 1923. Sejarah Betawi diawali pada masa zaman batu yang menurut sejarawan Saikman FD sudah ada sejak zaman Neolitikum. Sementara Yahya Andi Saputra, alumni Fakultas Sejarah UI, berpendapat bahwa penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa. Menurutnya, dahulu kala penduduk di Nusa Jawa merupakan satu kesatuan budaya, bahasa, kesenian, dan adat kepercayaan mereka sama. Dia menyebutkan berbagai sebab yang kemudian menjadikan mereka sebagai suku bangsa sendiri-sendiri. Pertama, munculnya kerajaan-kerajaan pada zaman sejarah. Kedua, kedatangan dan pengaruh penduduk dari luar Nusa Jawa. Dan terakhir, perkembangan kemajuan ekonomi daerah masing-masing. Penduduk asli Betawi berbahasa Kawi. Di antara penduduk juga mengenal huruf Hanacaraka dan Kanganga. Jadi penduduk asli Betawi telah berdiam di Jakarta dan sekitarnya sejak zaman dahulu. Pada abad ke-16, perjanjian antara Surawisesa dari Kerajaan Pajajaran dengan bangsa Portugis pada tahun 1512 yang membolehkan Portugis untuk membangun suatu komunitas di Sunda Kelapa, mengakibatkan perkawinan campuran antara penduduk lokal dengan bangsa Portugis yang menurunkan daerah campuran Portugis. Dari komunitas ini lahir musik keroncong atau dikenal sebagai keroncong tugu. Setelah VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kegiatan niaganya, Belanda memerlukan banyak tenaga kerja untuk membuka lahan pertanian dan membangun roda perekonomian kota ini. Ketika itu VOC banyak membeli budak dari penguasa Bali, karena saat itu Bali masih berlangsung praktik perbudakan. Itulah penyebab masih tersisanya kosakata dan tata bahasa Bali dalam bahasa Betawi kini. Kemajuan perdagangan Batavia menarik berbagai suku bangsa dari penjuru Nusantara hingga Tiongkok, Arab, dan India untuk bekerja di kota ini. Pengaruh suku bangsa pendatang asing tampak jelas dalam busana pengantin Betawi yang banyak dipengaruhi unsur Arab dan Tiongkok. Berbagai nama tempat di Jakarta juga menyisakan petunjuk sejarah mengenai datangnya berbagai suku bangsa ke Batavia: Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Ambon, Kampung Jawa, Kampung Makassar, dan Kampung Bugis. Pada abad ke-20, pada April 1967, di majalah Indonesia terbitan Cornell University America Lance Castells mengumumkan penelitiannya menyangkut asal-usul orang Betawi. Hasil penelitian yang berjudul The Ethnic Profile of Jakarta menyebutkan bahwa orang Betawi terbentuk pada sekitar pertengahan abad 19 sebagai hasil proses peleburan dari berbagai kelompok etnis yang menjadi budak di Batavia. Secara singkat, sketsa sejarah terjadinya orang Betawi menurut Castell dapat ditelusuri dari Dagregister
yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia. Catatan Thomas Stamford Raffles dalam History of Java pada tahun 1815. Catatan penduduk pada Encyclopedia van Nederlands Indie pada tahun 1893. Dan sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Oleh karena klasifikasi penduduk dalam keempat catatan itu relatif sama, maka ketiganya dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran perubahan komposisi etnis di Jakarta sejak awal abad 19 hingga awal abad 20. Sebagai hasil rekonstruksi, angka-angka tersebut mungkin tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Namun menurut Castells, hanya itulah data sejarah yang tersedia yang relatif meyakinkan. Walaupun hasil kajian yang dilakukan Lance Castells mendapat banyak kritikan, karena hanya menitik beratkan kepada sketsa sejarah yang baru ditulis pada tahun 1673. Mengikuti kajian Lance Castells, antropolog Universitas Indonesia, yakni Dr. Yasmin Zagizab MA memperkirakan etnis Betawi baru terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun 1815 sampai 1893. Perkiraan ini didasarkan atas studi sejarah demografi penduduk Jakarta yang dirintis sejarawan Australia, yakni Lance Castells. Di zaman kolonial Belanda, pemerintah selalu melakukan sensus yang dibuat berdasarkan bangsa atau golongan etnisnya. Dalam data sensus penduduk Jakarta pada tahun 1615 dan tahun 1815, terdapat penduduk dari berbagai golongan etnis, tetapi tidak ada catatan mengenai golongan etnis Betawi. Hasil sensus pada tahun 1893 menunjukkan hilangnya sejumlah golongan etnis yang sebelumnya telah ada. Misalnya saja orang Arab dan Mur, orang Melayu, orang Bali, Jawa, Sunda, orang Sulawesi Selatan, orang Sumbawa, orang Ambon dan Banda. Kemungkinan kesemua suku bangsa Nusantara dan Arab Mur ini dikategorikan ke dalam kesatuan penduduk pribumi di Batavia, yang kemudian terserap ke dalam kelompok etnis Betawi. 10 tahun setelah pengumuman hasil penelitian Lance Castells, yakni pada tahun 1977, arkeolog Uka Chandra Sasmita mengemukakan monografinya. Uka memang tidak menyebut monografinya untuk menangkis tesis Castells, tetapi secara arkeologis telah memberikan bukti-bukti yang kuat dan ilmiah tentang sejarah penghuni Jakarta dan sekitarnya dari masa sebelum Tarumanegara.